Saya mengunjungi pameran Nusa Rupa di Jogja dan tertarik pada salah satu lukisan yang ilustratif, dan saya cari pelukisnya, Agung Suryahadi. Rumahnya cantik di bilangan Jogja yang merangkap sebagai galeri karya-karyanya sendiri. Aliran itu kan dirumuskan di dunia barat ya. Jadi saya belajar semua aliran itu waktu sekolah kuliah di ASRI dulu. Ada klasik, ada realis, ada impresionis, ada ekspresionis, ada abstrak, macam-macam itu. Semua dipelajari. Nah itu kan mengendap di pengetahuan. Sekarang keluar dia, jadi yang keluar itulah ada beberapa yang katut gitu ya, terbawa dalam karya saya. Saya waktu di Bali belajar dekorasi, belajar tentang motif-motif Bali. Itu sekarang keluar itu seperti ini motif-motif Bali itu. Surrealis, saya senang Salvador Dali ya. Surrealis itu cuma mengendap sini. Oh, saya berfantasi itu tak terbatas. Ya. Kalau realis kan masih dibatasi dengan ini. Kalau surrealis tak terbatas itu. Jadi kita menggunakan fantasi, imajinasi itu luar biasa. Kan dipengaruhi oleh lingkungan, dipengaruhi juga oleh masa lalu, dipengaruhi oleh fantasi gitu. Itu semua tercantum di sini. Nah, lingkungan misalnya, lingkungan yang mempengaruhi seperti ini. Waktu di Australia itu kan ada Harbour Bridge. Saya waktu itu di Sydney, kuliahnya di New South Wales University, Australia. Kemudian ingat saya waktu kuliah di Jogja, ada sumur, sumur. Nah, ini sumur dicantumkan di situ. Nah di Australia juga saya melihat ada akuarium besar, ada ikan banyak gitu. Nah itu keluar ikan gitu. Kemudian waktu di Bali, masih di Bali itu, ingat dengan ada babi banyak berkeliaran ya. Di lingkungan ada rumah-rumah tradisional. Kemudian nah ini saya terpengaruh Salvador Dali. Di Bali kan ada cerita hantu, itu seperti hantu gitu, keluar dari pintu itu. Nah yang ini itu bawah sadar ini bawah sadar. Jadi tangan itu bergerak sendiri, membentuk bentuk-bentuk itu. Kemudian ingat juga dengan Garuda gitu. Garuda itu tidak harus mesti berupa burung. Kok manusia bisa juga dikasih sayap seperti Garuda gitu. Itu ingat dengan hal itu. Kemudian waktu di Bali juga ingat dengan bulan ya. Bahwa di bulan itu namanya Dewi Ratih itu sedang memintal benang ceritanya gitu. Keluar seperti itu. Nah, yang ini di Sydney kan tahulah Bapak ya, ada hiburan-hiburan yang ngintip-ngintip. Keluar seperti ini, ada zip lady, ini yang saya kasih dulu zip lady. Jadi di resleting gitu, tutup ini gitu. Itu unsur-unsur tradisinya juga kelihatan kan di sini, seperti sayap ini, kemudian awan-awan itu unsur-unsur tradisi. Seperti lautnya ini unsur tradisi. Jadi teknik-teknik tradisi itu masuk gitu ya. Iya, ada seorang psikolog dulu dari UNY tanya juga tentang saya itu. Wah ini Mas jangan dijual, ini simpen ya deh sebagai memori Anda ini, kisah Anda waktu kehidupan di Bali, di Jawa, di Australia gitu. Kalau ini mozaik, jadi judulnya apa ini Mas? Itu tadi Zip Lady. Oh Zip Lady. Iya. Oh the title is Zip Lady, right? Iya. Oh oke, yap. Baik, kira-kira ini. Jadi kalau begini ya,
katakanlah orang awam ya, Ya, bagaimana menikmati lukisan Anda? Menurut, ya tentu tergantung orang ya, tapi Ya. katakanlah bukan edukasi, tapi saran. kalau menikmati lukisan itu kan perlu kemampuan persepsi, ya, kemampuan mencerna, kemampuan merasakan, ya, merasakan apa yang dilihat, kemudian kemampuan berimajinasi apa yang dilihat. Kalau hanya sekilas ya nggak ada maknanya, perlu dicermati. Oh, ini apa, ini apa, ini apa. Jadi seperti makan gado-gado gitu. Oh, ini makan sayurnya, ini makan telurnya gitu. Ini makan ketupatnya. Ya kayak seperti itu, seperti kita makan. Jadi yang dipentingkan itu rasa. Nah, rasa ini agar bisa menikmati rasa dalam sebuah karya seni itu memerlukan waktu, memerlukan waktu latihan, latihan merasakan, ya, dan merasakan. Jadi di lukisan itu juga ada rasa di situ. Rasa apa yang di sana ada? Bisa ada rasa religius, bisa ada rasa mistik, ada rasa gelisah, ada juga di dalam ekspresi kesenian itu. Juga di dalam seni lukis itu, waktu kuliah itu kita digembleng, cari individumu itu, digembleng habis-habisan waktu kuliah itu. Jangan meniru pelukis lain, cari gali sebanyak-banyaknya darimu. Boleh meniru untuk jembatan, melompat ke individumu gitu. Jadi ini lahir dari bawah sadar, biomorfik. Iya, iya. Jadi saya membuat ini, tangan itu otomatis dia bergerak gitu sampai selesai sketnya. Baru nanti dikasih image, oh ini ada matanya, ini ada paruhnya, ini ada ekornya, ya seperti itu. Dia ada masukkan unsur tradisinya. Nah, jadi saya masih pegang unsur-unsur tradisi itu, baik teknik maupun unsur visualnya. Karena seperti pepatah, jangan seperti kacang meninggalkan kulit gitu. Unsur-unsur tradisi masih saya ungkapkan dalam karya-karya yang saya buat. Saya waktu SMP itu, sejak SD sebenarnya, coret-coret itu biasa ya untuk anak-anak itu. Kemudian waktu SMP saya meniru gambar-gambar manusia orang gitu. Nah, setelah tamat SMP, saya bilang kepada orang tua, saya mau melanjutkan sekolah seni rupa. Tadinya orang tua saya minta saya sekolah di perawat gitu. Nangis saya waktu itu. Jadi perawat. Oh, di sini berontak gitu. Lah, saya mau di seni rupa. Oke, kalau gitu diantar saya ke Denpasar. Saya aslinya kan Karangasem. Karangasem di Amlapura itu. Diantar ke Denpasar, lalu mendaftar di situ. Pas ada di koran itu, koran apa namanya, daerah itu, ada penerimaan siswa baru di SESRI dulu namanya. Sekolah Seni Rupa Indonesia Denpasar, di negeri Denpasar. Nah, saya mendaftar di situ, 70-an ya. 70-an. Iya, 70. Nah, mendaftar di situ, lalu dari situlah mulai saya menekuni bidang seni rupa. Waktu itu sekolah itu umum ya, ada belajar patung, ada belajar kriya, ada belajar lukis gitu. Jadi umum. Nah, akhirnya setelah selesai, saya melanjutkan ke ASRI, dulu namanya ASRI, Akademi Seni Rupa Indonesia. Waktu itu masih ASRI namanya. Nah, dalam prosesnya ASRI itu berubah nama menjadi STSRI ASRI gitu. Sekolah Tinggi Seni Rupa di sini di Jogja. Ya, itu mulai tahun 7. Berubah dari STSRI ASRI dulu, STSRI Sekolah Tinggi Seni Rupa, lalu berubah menjadi ISI, itu leburan dari beberapa perguruan tinggi seni itu. Nah, di situ saya sampai selesai tahun 72, 73 nganggur. 74 melanjutkan lagi.
sampai mendapatkan S1 di STSRI Asri. Di situ kemudian tamat tahun 80, 81 saya kerja di Jakarta. Waktu kerja di Jakarta itu terjadi seperti ini. Kejadian-kejadian yang sangat meresahkan itu. Ini lukisan yang mulai dikoleksi itu sejak tahun berapa? Tidak banyak karena banyak yang saudara minta gitu saya kasih. Jual juga jarang saya jual, kecuali dulu butuh uang betul gitu. Saya mindering ke Bali, ditawarkan ke galeri-galeri di Bali itu. Ada juga beberapa yang laku, lumayan. Itu jarang saya jual lukisan, jarang. Ya. Salah satu nih yang paling tua ini. 1998 ya? Iya. Oh, bukan. 84 ini. 84 ya? Iya, 84. Nah, itu yang tua kedua itu yang dari Australia itu. Oke. Iya. Iya, selain yang tadi yang hasil zip lady yang hasil dari Australia itu, juga ini. Nah, ini tutur dalam Bhagavad Gita. Ini saya unsur-unsur visualnya mengambil unsur-unsur dari unsur-unsur visual Nusantara. Ya. Misalnya ini dari Kalimantan, ya. Itu dari Kalimantan. Ya. Ini dari Papua. Ya. Jadi ada etnisnya ya. Ada etnisnya, ada juga dari Padang misalnya itu, dari Padang. Dari Jawa, itu. Jawa yang mana? Oh, ini batik-batik itu. Oh, batik. Batik-batik itu, ini batik tuh, batik. Oke. Ini kombinasi batik dengan motif dari Kalimantan. Nah, karena menurut hemat saya, sayang sekali kita punya kekayaan budaya Nusantara yang begitu kaya dalam bidang seni rupa, ya, itu ditinggalkan gitu loh. Ditinggalkan, itu dianggap apa itu kampungan itu. Enggak, bagi saya itu sesuatu yang luar biasa, yang memiliki nilai estetik yang tinggi, artistik yang tinggi. Kita bisa gunakan untuk berekspresi seperti masa kini. Itu. Jadi ini ceritanya ketika perang Baratayuda itu, ya, Arjuna kan ragu-ragu, kok saya bertempur sama saudara gitu, nggak mau saya bertempur. Panahnya dibuang, terus deprok dia jatuh gitu dengan sedih sekali. Lalu Sri Krishna menyadarkan, itu Sri Krishna, ya, Sri Krishna, kamu seorang ksatria tidak boleh seperti itu, gitu. Lakukanlah tugas kewajibanmu sebagai seorang ksatria itu seperti apa. Lalu panjang lebar dikasih nasihat, baru bangkit. Nah, ini kan keretanya. Terus ini tentara-tentaranya. Nah, ini kok tentara kayak gitu rupanya. Itu hasil dari tangan bergerak, bergerak dengan sendirinya itu. Itu yang punya nilai filosofi kehidupan itu yang ini, ya. Yang terjadi masa kini kan perusakan lingkungan luar biasa. Ya, luar biasa. Nah, ini judulnya Pemurtian Ibu Pertiwi. Pemurtian, murti itu menjadi besar marah gitu loh. Pemurtian Ibu Pertiwi. Murti. Bukan, murti itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Nah, ini saya gambarkan seperti ini. Juga tidak lepas dari masalah tradisi, ya, masalah tradisi, unsur tradisi. Seperti ini misalnya, ini kan di Bali sangat umum ini. Setiap Padmasana di Bali itu, tempat sembahyang itu,
ada Badawang Nale namanya. Badawang Nale itu adalah bumi. Bumi. Ya. Ini saya kreasikan lagi. Kalau yang aslinya kan ini hidungnya mancung gitu. Ya, Badawang Nale. Badawang Nala. Nala. Iya. Nah, itu dililit oleh apa namanya? Dua naga, ya, dua naga. Dililit oleh naga ya. Iya. Nah, ini dalam suasana seperti sekarang ini, Ibu Pertiwi itu seperti tak terima gitu ya, tak terima, marah. Jadi ada ombak besar gitu ya, ombak besar. Ini juga binatang-binatang pada meraung marah gitu ya. Nah, di sini ada gerak-gerak tangan itu. Gerak-gerak tangan itu adalah doa sebenarnya itu. Ada maknanya itu. Ada maknanya itu gerak tangan dari dewa-dewa penjuru mata angin. Itu merestui Ibu Pertiwi itu mengeluarkan ininya, ekspresinya yang luar biasa itu, agar manusia sadar gitu, agar manusia sadar, oh janganlah merusak lingkungan gitu, karena lingkungan itu adalah tempat kita, rumah kita gitu ya. Kalau rumah kita dirusak, ya mau tinggal di mana itu. Nah, inilah makna dari lukisan ini. Ini juga dewa-dewa penjuru mata angin itu semua ada di sini. Dan itu gerak tangannya itu, mudranya itu seperti doa gitu ya, seperti doa. Dan ada mantranya sebenarnya itu, ada mantranya, energi kalau bahasa sekarang itu energinya. Nah, itu yang ingin saya sampaikan lewat lukisan ini. Iya. Ini lama Mas dibuatnya? Iya, ini ambil waktu 3 bulan. 3 bulan ya Mas? 3 bulan, sangat detail sekali ya, detail sekali. Ya, ini kecil-kecil, rumit itu. Boleh dibilang ini yang terlama dibuat atau ada yang lebih lama lagi dibuat? Enggak, ini paling lama. Ini paling lama Paling ya, 3 lama. bulanan Iya, ya? 3 bulan. Kalau itu 2 bulan itu. Yang itu tadi ya, yang Bhagavad Gita tadi ya? Bhagavad Gita itu 2 bulan. Itu ya, Iya. oke. Iya. Kalau yang ini, boleh dibilang ini yang menurut Mas Agung ini paling hebat gitu? Iya, saya suka ini juga Gitu seperti, ya? Ya. seperti anak lukisannya itu. Oh, Bagi iya, bagi iya. saya seperti anak semua Seperti disayang anak, itu. ya. Betul. Kemarin ada yang minta lukisan saya lepas gitu. Waduh, rasanya Iya. mending lepas sana gitu. Betul. Ini tentang Buddha. Ya, inspirasinya saya ke Candi Kalasan. Itu ada di temboknya itu bekas patung Buddha besar sekali. Nah, dari situ saya, wah coba direka-reka ini bisa nggak jadi lukisan. Akhirnya seperti ini. Jadi ada candinya, ya gambar candi, ada Buddha sedang memberikan wejangan gitu. Iya. Jadi judulnya tentang Buddha. Iya. Ini apa namanya? Tentang itu. Manusia itu kan ada di dalam manusia itu kan ada Tulang rusuknya itu apa? Tulang cakra ya. belakang. Oh, cakra ya. Cakra. Iya. Nah, ini kalau ini naik dari cakra dasar ke cakra atas itu bisa menjadi manusia. Ini lukisannya apa Mas? Cakra. Cakra ya? Iya, cakra. Nah, kalau itu makhluk bawah air. Makhluk bawah air. Iya. Oh iya, kayak ikan gitu ya. Ikan, ada apa itu pokoknya cumi ya. Ini tentang kalau di Bali namanya caru. Caru itu artinya kurban diperuntukkan bagi alam semesta. Jadi setiap tahun di Bali itu umat Hindu, pokoknya bukan di Bali aja, umat Hindu membuat caru untuk persembahan kepada alam gitu ya, kepada alam semesta. Jadi caru itu terdiri dari berbagai jenis tumbuhan, berbagai jenis binatang, itu dijadikan persembahan. Nah, terus kenapa menetesnya ke situ? Itu kan sedih ya. Iya.
ada spridara menetes gitu, karena berbagai jenis binatang itu dikurbankan. Oke. Itu. Tapi bukan berarti jelek ya, karena itu mempersembahkan dengan ikhlas itu. Ada binatang kesayangan gitu ya, jadikan persembahan. Lukisan ini sudah selesai? Belum selesai. Belum selesai? Belum. Oh, Belum. Saya pikir sudah selesai. Saya belum puas melepas gitu loh. Oh, enggak, maksudnya sudah selesai dibuat? Belum selesai. Belum selesai? Belum Oh, oke, selesai. baik. Masih ada finishing touch-nya Ya, itu. masih. Ya, seperti warna ini masih kurang mantap. Oke. Seperti ini tekstur belakangnya belum. Ya. Oke. Wah, itu juga tentang burung itu. Tentang burungnya. Wah, itu juga burung. Pokoknya waktu saya kuliah itu tugas akhir saya kan tentang burung. Temanya. Kok melekat sampai sekarang gitu. Iya. Tentang burung ya. Ya, itu sama. Sayap terlepas gitu. Iya. Ini Anda bisa lihat ini tentang apa ini? Makhluk apa ini? Ditafsirkan coba. Ini ada manusia. Ya ada itu kayak perempuan cantik gitu ya. Ini Matanya gini, tangannya gini. ini tentang apa ini? Apa itu? Binatang apa itu? Ini juga. Jadi ini mau menggambarkan tentang binatang-binatang yang ada di sekitar manusia. Oh, kayak kutu, kayak apa? Iya. Iya. Ini tahun 2005. Vital. Iya, tahun kemarin. Kalau itu nyonya saya. Ini dilukis sendiri. Iya. Oh, ini nanya ya. Iya. Namanya Ibu Emi ya. Itu sama dengan yang tadi itu. Tentang burung. Iya, yang tadi itu manusia dan lingkungannya. Oh, manusia dan lingkungannya. Iya. Ini lukisan juga. Itu fantasi itu. Fantasi. Iya, nggak pakai model. Ini tentang loh kok, loh kok dia kaget melihat burung kok ada payudaranya loh kok. Loh kok. Manusia dan lingkungan. Itu juga manusia dan lingkungan yang kecil itu. Itu ada binatang-binatang, ada pohon ya. Ini juga sama. Kalau ini judulnya Terkejut. Terkejut melihat apa dua makhluk berpelukan. Ini tentang two angels. Iya, jadi dua malaikat, dua bidadari. Ya, dua bidadari. Kalau diturunkan bidadarinya itu bisa berbahaya dia gitu. Ada makhluknya makhluk berbahaya kalau itu menjadi satu hal yang menyulitkan orang. Nah, ini kan ada aspek tradisinya kan masih kental sekali. Ya ini 1 bulan saya bikin ini. 1 bulan. Judulnya tentang Lion and the King. Lion and the King, bukan King, Lion King bukan ya? Bukan. King. Lion and the King. Oke, terus gimana ceritanya? Ini ceritanya bahwa ini raja binatang, ini raja manusia, gitu kan? Raja binatang, Dan raja manusia. Semua memiliki karakter masing-masing. Oke, terus? Nah, sebagai seorang raja, dia harus bijaksana, Pak. Ya. Bijaksana, mengayomi kepada anak buah, kepada rakyatnya, sehingga tidak seperti ini memakan itu, makan binatang lainnya. Oh. Walaupun itu memang alamiah ya.
Nah, diharapkan raja itu jangan seperti itu, gitu. Oh, gitu. Karena dia sudah berpredikat manusia ya, apalagi sebagai raja. Nah, itu ceritanya. Bahwa ini cuman sekedar analogi aja ya Mas ya, karena saya nggak ngelihat lionnya di sini gitu. Emang ada lion di sini? Nggak ada toh? Ini topeng barong kan? Oh, ini tepung barong. Topeng Kan barong. bukan singa toh? Barong itu singa. Singa barong. I see. Singa barong. That Balinese, right? Balinese ya. Oke, singa barong ya. Yep. Itu visualisasi tradisi gitu. Saya tidak mau meninggalkan tradisi. Ya, jadi Nah, ini singa itu kan makan anak buahnya tuh. iya Iya kan? Nah, ini kalau raja jangan seperti itu. Itu pesan moralnya seperti itu. Ini kenangan sedih ya. kenangan sedih. Iya, waktu ibunya Emi meninggal, ibu mertua saya meninggal. Iya, di Jakarta. Beliau itu seakan menunggu saya. Saya kan masih di Australia, ibu sudah sakit. Sudah diopname ke rumah sakit. Nah, terus saya pulang. Besok ke rumah sakit. Yang saya ingat itu senyum dan bilang, Kalau seniman memang gitu ya, semua bisa diabadikan dalam itu ya, suka duka gitu ya. iya. Bersyukur ya. Baik, terima kasih banyak Mas Agung. Iya, sama-sama. Banyak para pegiat seni rupa terhalang oleh mahalnya material barang, bahan-bahan, kanvas, cat minyak, dan sebagainya. Tapi bagi saya itu bukanlah menjadi satu penghalang, karena saya bisa menggunakan apa yang ada. Misalnya seperti ini ya. Seperti ini. Seperti ini adalah kardus bekas ya, kardus bekas yang saya manfaatkan untuk berkarya, dan bahannya juga tidak mahal-mahal, pakai tinta biasa, pakai ballpoint juga bisa ya. Nah, ini saya gunakan untuk itu. Nah, ini contohnya lagi. Ini contohnya. Berkarya itu tidak harus selalu besar-besar ya. Nah, ini yang penting bisa berekspresi. Ya, bisa berekspresi, tidak mandeg. Ya, tidak mandeg. Nah, ini yang belum selesai nih. Belum selesai. Ya, belum selesai. Ini ingin saya jadikan satu buku ya. Jadikan satu buku. Ini serial ekspresi miniku. Yang mini-mini ya. Ya, ini hasil dari kardus ini. Hasil dari kardus. Tuh. Ya, dengan tidak meninggalkan nilainya ya. Nah, ini tuh luar biasa kan ini. Ya, sambil ngopi, sambil sarapan pagi, duduk di depan meja makan gitu, saya bikin kayak gini. Ya, ini hasilnya itu. Ini. Saya kira itu. Saya juga membuat buku. Ini buku pegangan untuk guru-guru seni rupa seluruh Indonesia. Ini sekarang sudah online, jadi e-book ini sekarang. E-book ya. E-book ada di internet, ada, bisa di-download, tapi jangan dijual. Download jadikan buku terus dijual. Saya ngamati ada yang seperti itu. Iya.
Ini saya dapat orderan dulu dari Departemen Pendidikan. Berapa halaman tuh? Wah, banyak. Sampai 1000? Enggak. 300-an. 300, iya. Kira-kira ya. Jadi ini menjadi sensitif, kreatif, apresiatif, dan produktif. Iya, judulnya itu. Pokoknya isinya tentang koleksi. Bukan koleksi, tentang ilmu keseni rupaan. Oke. Iya, ilmu keseni rupaan. Seni rupaan. Oke. Iya. Ya. Yang Ah. lain. Ini disertasi saya. Oh, disertasi ya. Disertasi ini tadinya kan bahasa Indonesia, terus diterjemahkan ke bahasa Inggris oleh UGM. Oke. Ya, oleh UGM. Ini tentang Ini disertasi doktor di UGM. UGM. Iya, di UGM. Ini mengenai makna-makna dari sesaji yang dibuat di Bali, khususnya dalam ini Pawiwa. pawiwahan itu pernikahan, Oh, pernikahan. ya pernikahan. Tapi pada umumnya secara umum sesaji itu hampir sama, cuma nanti ada sesaji khusus yang untuk pernikahan gitu ada. Ya, nah, ini diterjemahkan oleh UGM dalam bahasa Inggris dan ini sudah dilinkkan ke perguruan-perguruan tinggi di seluruh dunia yang punya link dengan UGM. Saya kira itu. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan, bahwa Nusantara ini atau Indonesia ini kan memiliki warisan seni budaya yang luar biasa. Dari Sabang hingga Merauke itu tak terhitung jumlahnya dan tak terhitung nilai-nilai tradisinya. Nah, di dalam warisan itu ada unsur-unsur budaya yang bisa dimanfaatkan para generasi muda untuk mendalami dulu filosofi itu dari setiap warisan budaya itu, kemudian diekspresikan untuk masa kini, disesuaikan dengan zaman. Dan juga di situ ada satu pesan yang disampaikan sehingga bisa menjadi tuntunan bagi orang lain. Ya, nah seperti yang sudah saya bilang bahwa seperti pepatah kacang jangan lupa kulitnya gitu ya. Ya, kita lahir di Indonesia jangan lupa sama budaya Indonesia gitu. Lahir sebagai kacang jangan lupa kulitnya. Kacang itu kan lupa kulitnya. Nah, jangan seperti itu. Dan bukan berarti harus menelan tradisi itu mentah-mentah, tetapi ada pengolahan secara kognitif di dalam, dan pengolahan rasa di hati, dan itulah yang diekspresikan, disesuaikan dengan kondisi masa kini. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Ya, terima kasih. Sehatnya. Detail. Rame-rame saya. Rame-rame ya. Pamerannya kalau sustain itu kan menandakan jangka waktu ya. Yap. Jangka waktu lama, langgeng, abadi. Ya, cinta juga gitu kan, ingin cintanya abadi. Ya, sustainable ya. Saya senang mendengarkan.
hal yang paling, kan ada suka ada duka. Saya tanya sukanya aja. Ya. Silakan. Awal-awal saya tuh bingung kok bisa ya, saya yang basically nggak suka menggambar, basically nggak suka seni rupa, tapi kalau berkesenian saya, karena saya dulu nari, nggak paham saya kok bisa dapat suami pelukis gitu ya. Tapi seiring dengan berjalannya waktu kemudian saya paham, ternyata melukis itu buat suami saya menjadi sesuatu yang kayak makanan, kayak hidangan. Jadi anytime ada waktu pasti melukis. Oke. Sukanya dia tidak repot kita carikan sesuatu yang bisa menghabiskan waktu, mengisi waktu, karena akan larinya melukis. Oke. Kemudian yang lainnya lagi simple ya, di rumah, terus apapun bisa jadi objek, dan kadang-kadang kreativitasnya itu nggak pakai batas ya, yang kita nggak paham. Artinya dia punya kesibukan sendiri yang kita nggak usah, dan happy. Buat saya, satu lagi yang saya juga bersyukur bisa menjadi rekreasi dan justru bisa untuk terapi, karena memang semakin usia tua ada aja, tapi artinya itu menjadi terapi. Jadi ya saya berusaha makin hari sambil terus juga ikut memahami, ternyata ya simple, dia bisa cari kesibukan sendiri, dan artinya semua menjadi nggak repot-repot untuk mencari yang tidak perlu dicari ya. Meskipun saya tahu suami saya itu pelukis bukan yang pelukisannya harus dijual, enggak, kadang-kadang betapapun dia punya lukisan, dan kalau orang lain bilang itu berharga, tapi kalau buat dia nggak harus dijual, enggak. Jadi nggak melulu, tapi ada kepuasan di situ, sehingga semua ide, semua rasa bisa dituangkan ke situ. Saya kira itu mengurangi beban pikirannya. Happy lah. Apa yang paling disenangi dari Mas Agung? Mungkin cuma itu atau apa? Ya apa ya disenangi ya, namanya suami ya harus senang dong. Pokoknya senang semuanya lah, senang. Saya lupa bertanya. Senang jeleknya, senang bagusnya, senang semuanya. Senang kekurangannya, senang kelebihannya, semuanya senang. Saya lupa bertanya tadi, Mas Agung selain dari melukis itu hobinya apa? Hobinya dulu membaca, tapi sekarang karena seiring usia mungkin sudah tidak lagi bisa fokus lama-lama, membacanya berkurang walaupun bukunya seabrek-brek. Jadi kekayaan kami adalah hanya buku dan lukisan. Baik. That's all. Oke. Thank you. Sama-sama. Terima kasih banyak.